Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel kami Roll On Project. Nah, kali ini kita akan menyajikan sebuah video review bonsai yang sudah diprogram di beberapa bulan yang lalu. Oke, bagaimana perkembangannya dan bagaimana kedepannya untuk menyikapi barang? Kita saksikan videonya. Yuk kita ikuti. Oke sahabat, ini yang pernah kita program kemarin, program akar, ini sudah 6 bulan yang lalu kita program akar. Maka kita perlu untuk mereview, melihat perkembangannya seperti apa dan butuh bagaimana dalam menyikapi barangnya. Oke, mari kita lihat sama-sama. Oke, ini bahannya. Ini sudah 6 bulan yang lalu kita program akar, kemudian kita tengok seperti apa kelanjutannya ya. Oke, ini sudah banyak sulur yang sudah turun ya. Ini kita perlu untuk program lagi. Tujuannya adalah untuk menutup batang, karena ini harus sampai rapat ya, sampai jadi satu batang utuh begitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini dalam kurun waktu 6 bulan. Kemarin ini masih nempel, kemudian ketarik dan akhirnya lurus. Ini perlu kita tempelkan ke sana, kita pakai paku nanti. Kemudian kita cross check akarnya nanti. Untuk sementara kita melihat perkembangannya, karena ini adalah merupakan ilmu bagi saya, bagaimana perkembangan dalam tiap bahan, dan pada bahan kimeng waktu 6 bulan itu seperti apa. Tentunya dengan perawatan yang satu, pemupukan. Ini dalam 6 bulan saya pupuk berapa kali? 1-2 kali ya. Insyaallah 2 kali, kurang lebih seperti itu. Untuk usia bonsai ini di lahan ini sekitar sudah mencapai 1 tahun 3 bulanan ya, untuk tanam awal. Akan tetapi penanamannya bukan dari bahan cangkukan yang seperti ini, sudah agak besar ya. Sudah. Nah, hasil dari sini ya ini selama 6 bulan. Kemudian dari perakaran, ini sebelumnya ini masih belum ada. Kita tambahin ini, kita tempel. Dan kedepannya ini harus kita tempelkan lagi supaya penutupannya lebih cepat. Nah, contohnya ini nanti sulurnya diturunkan, kemudian ditempel ke bagian batang yang rongga. Kemudian kita pindah ke sisi sebelahnya, ke sini. Seperti apa perkembangannya. Nah, oke sahabat, ini sudah lumayan rapat. Dalam kurun waktu 6 bulan, ini perkembangan cabangnya awalnya kurang lebih seperti ini, sudah lumayan besar ini. Ini rencananya mau saya buat tangan pertama di sininya. Ya, entah nanti lihat perkembangannya, ambil salah satu dari ini. Kemudian untuk yang bawah, nah, dalam waktu 6 bulan juga ini sudah nampak ini mana akar yang bengkok dan mana yang lurus yang sesuai kita harapkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini perlu kita atur lagi untuk kita tarik ke sana ya. Karena di sebelah sini itu dibutuhkan start akar ya, begitu. Jadi kalau mau ke antara sisi sini atau sana, nanti start akarnya kita ambil dari sini. Nah, di sini akar harus dominan daripada yang dari depan atau belakang nanti. Contohnya seperti itu. Ini masih dalam pembentukan akar dan batang, percabangan mengikuti dengan pertumbuhan bahan begitu. Kemudian kebetulan di waktu 6 bulan yang lalu itu kita memproses akar 2 bahan, dan yang sebelah kita tengok juga, lihat perkembangannya ke sini. Kemudian bahan yang berikutnya, ketika program di 6 bulan yang lalu masih dalam satu lokasinya dekat, kita cross check juga pertumbuhannya bagaimana dan daunnya seperti apa. Karena pada bahan tersebut juga rawan penyakit ya, untuk di daerah yang bukan gersang, maaf, rimbun, banyak tumbuhan di bawahnya. Oke, contohnya seperti ini. Ini sudah ada mulai bibit-bibit penyakit pada daun, contohnya seperti ini, bisa didekatkan. Ini masih belum parah.
Nah, ini juga contohnya seperti ini. Pada bahan kimeng ini bisa menghambat kalau dibiarkan. Ini saya pengobatan selama 6 bulan, sudah perkiraan 3 kali ya. 3 kali pengobatan pada daun. Alhamdulillah setelah diobat saya kasih pupuk juga, perkembangannya sudah lumayan. Kita bisa cek ke sulur dan perakarannya ya. Ini pertumbuhannya lebih lambat dari sebelahnya. Contohnya untuk sulurnya masih sedikit ya. Untuk perakarannya nanti kita cross check ke depan ya. Untuk sekarang cukup kita review aja. Sudah lumayan. Wah, ada semut hitam. Oke sahabat, ini adalah pelajaran pertama bagi saya untuk membuat sebuah bonsai dari bahan yang adanya sudah sebesar ini. Ini perkiraan 1 tahun 3 bulan ada di sini. Hasilnya seperti ini. Dengan pemupukan 3 kali pemupukan ya. Jadi teman-teman, saya perkenalkan tentang karakter kimeng. Saya ulas kembali bagaimana karakternya. Kenapa kok harus kenal sama karakter? Karena banyak trik dan tip dalam menyikapi sebuah bahan. Contohnya kimeng dengan serut itu beda nanti. Kalau kimeng ini dari jenis ficus, itu kita bisa mensiasati kekurangannya dengan menempel dari bahan cangkokan atau sulur. Contohnya seperti ini. Ketika ada batang yang masih rongga dan keinginan dari pemiliknya, pemrogramnya ingin menutup, kita bisa pakai sulurnya seperti ini. Itu dari karakter ficus kimeng. Jadi penyikapannya lebih mudah dalam membentuk batang ya, seperti itu. Kemudian perjabangan juga bisa ditempel dengan pakai cangkokan. Contohnya seperti ini. Ini kita dulu pakai tempel ini ya. Jadi kita cangkokannya kita turunkan dulu sebelum nyampe di lahan saya itu pakai tempelan ya. Contohnya seperti ini. Sulur pun bisa jadi batang. Nah, seperti ini. Kalau kita biarkan dan jika memang dibutuhkan, kita biarkan ya. Ini untuk pembesaran batang kita biarkan terlebih dahulu dan nanti kita ponis sebelah sini ketika sudah pembentukan mahkota. Nah, kalau ada seperti ini kita bersihkan supaya tidak mengganggu pertumbuhannya seperti itu ya. Seperti ini. Ini masih bahan guys ya, masih program, masih belajar, kita belajar bersama. Saya review, tengok-tengok ke punya teman, itu adalah untuk mendapatkan ilmu sebagai bahan untuk belajar ya, dalam membuat bonsai. Oke, yang jelas dalam berkarya jangan pernah putus asa untuk mencoba. Kita lihat dari sebelah sini. Karena begini sahabat, dalam memprogram kita harus tetap meninjau ulang, melihat ulang perkembangannya supaya tidak kehilangan kontrol. Nanti sayang waktu yang kita lalui nanti bisa sia-sia ya, bisa terbuang. Contohnya seperti ini kalau sudah terlalu besar nanti waktunya, sayang waktunya nanti. Contohnya seperti ini, ada akar sulur yang sudah turun dan ke samping. Kalau yang kita butuhkan adalah ke sini ya, ke sebelah sini, ke depan. Bisa ditekankan lebih lagi biar jelas kepada teman-teman pemula. Oke guys, kita sama-sama memula ya, cuma belajar bersama. Contohnya ini. Nah, ini sudah cukup waktunya untuk kita program lagi, kita potong dan kita arahkan kembali. Contohnya seperti ini. Ini ketika 6 bulan yang lalu itu cuma sebesar ini, insya Allah sebesar ini. Kemudian sudah dapat segede ini sekarang. Jadi dalam waktu 6 bulan dengan pertumbuhan yang biasa, tidak terlalu cepat, itu sudah mendapatkan pertumbuhan besarnya seperti ini ya. Ini hasilnya. Ini perlu kita tempelkan lagi ke sana pakai paku ya. Pakai alat yang ada lah. Kalau pakai ikat kawat atau rafia atau dari sulur bisa, lihat kondisi. Kemudian ini adalah cabang yang saya turunkan dengan menyisakan sulur ini ya. Ini sudah lumayan ya. Contohnya seperti ini. Sudah sehat ini. Tinggal mencari sulur untuk menempel ke bahan yang saya turunkan supaya menjadi satu.
Ini kan masih belum nutup ini. Pakunya ini lepas. Jadi enaknya pada Vickers Kimeng itu adalah kita bisa pakai trik menempel ya. Karena nanti akan menyatu nanti. Melihat perkembangannya. Tidak terbatas waktu, 6 bulan bisa nyatu, 2 bulan bisa nyatu, tergantung dari pertumbuhan dan perawatannya. Yang jelas media sangat pengaruh. Kemudian Kimeng itu sangat suka pada pasir yang jenisnya seperti ini. Kalau di sini kawan, di sini dikenal pasir malam. Ya, seperti ini. Ini suka. Kemudian antisipasinya lagi daun. Daun kalau kita perhatikan punya saya yang sebelah itu sempat macet 7 bulan. Karena kesibukan saya tidak sempat menginsek. Jadi pada daun itu terdapat putih-putih ya, seperti kupu-kupu kalau awalnya dan kemudian menggulung. Itu kalau kita biarkan cabang yang seperti ini bisa mati. Oke, biar tidak penasaran, saya akan buktikan ke lokasi sebelahnya yang mati karena akibat hama yang putih-putih di daun. Oke, mari kita tinjau sebagai bahan untuk kita belajar dan menyikapinya. Ayo kita ikuti videonya. Oke sahabat, ini bahan yang sempat macet sekitar 7 bulan. Contohnya seperti ini, percabangannya yang habis kena hama. Ini yang mati, udah lumayan besar. Ini bukan cuma 7 bulan untuk pemulihan kembali. Ya. Ini matinya macetnya 7 bulan. Untuk perkembangannya akhirnya lambat. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Kalau kita lambat menginsek, ya. Hama yang seperti ini yang bisa memperlambat. Jadi kalau sudah agak lumayan penyakit seperti ini sudah menjangkit ya, kita segera untuk menginsek ya. Kalau saya sementara ini masih pakai itu sumo ya. Ini sudah lumayan. Kemudian setelah kita insek jangan lupa kita pupuk bawahnya supaya tidak terus-menerus ini hamanya berkembang ya. Dan pertumbuhannya akan menjadi pesat. Alhamdulillah ini sudah mulai penyembuhan. Ini sahabat ya, lumayan ini pertumbuhan yang sekian, tidak cukup 1 bulan ya, tidak cukup seminggu ya. Nah, pada bahan ini sudah saya sempat program akar kedua kalinya. Yang pertama masih separuh, kemudian yang kedua kalinya sudah menyeluruh keliling. Kita bisa cross check ke sini. Contohnya seperti ini targetnya agak besar, ekstra lagi ya. Kemudian rencana-rencana ke depannya yang akan saya paparkan kepada sahabat-sahabat pecinta bonsai, pada teman-teman yang sama-sama masih pemula, karena ini masih belajar bersama, saya juga masih tanya-tanya dulu ke senior. Ini rencananya nanti akan saya potong seperti ini, nunggu sehatnya terlebih dahulu. Kemudian yang ke atasnya kita bisa manfaatkan untuk menjadi bahan lagi ya. Jadi satu bahan ini bisa jadi 2 ke depannya. Oke, kita lihat perolehannya selama beberapa bulan ini, kurang lebih 3 bulannya. Ini sudah hampir mulai menyatu, bisa didekatkan. Ini sulurnya kecil-kecil kemarin. Saya kondisional aja untuk menempelkan ini, saya pakai paku. Ya. Ini sekitar 2 bulan lagi kita perlu cek lagi, cross check lagi. Kita lihat lagi akarnya untuk perkiraan kurang lebih 2 bulan, lihat pertumbuhannya juga. Oke sahabat-sahabat pencinta bonsai, kita cukupkan review pada bahan Kimeng. Nah, ini salah satu karakter tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi saya pribadi dan teman-teman pecinta bonsai. Oke, pesan saya hari ini pada teman-teman penghobi, jangan capek-capek untuk berkarya, jangan putus asa, terus mencoba sampai karyanya itu terlihat indah dan nyaman. Oke, jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya yang belum subscribe ya. Terima kasih atas waktunya telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.